Konflik di tubuh Partai Hanura memasuki babak baru di saat Partai Hanura menggelar musyawarah nasional. Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto memilih mundur. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Partai Hanura? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Hanura, Bapak Inas Nasrullah. Selamat malam, Pak Inas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Inas, Munas ketiga tidak mengundang Presiden, juga tidak mengundang pendiri Partai Wiranto, dan kemudian telah memilih Oso sebagai ketua umumnya. Apa sebetulnya terjadi di tubuh Partai Hanura? Ya sebenarnya kita di Munas ketiga ini memang kita ingin membenahi internal dulu lah, sehingga kita tidak mengundang Presiden agar pembenahan ini bisa kita fokus. Nah, sedangkan kita tidak mengundang Wiranto akibat ulah Wiranto sendiri gitu. Jadi Anda mengakui bahwa konflik di tubuh internal partai masih terus belum berkesudahan? Ya karena ulahnya Wiranto sendiri. Wiranto dalam menjelang Munas ini berkirim surat kepada Ketua Umum Pak Oso meminta untuk mengundurkan diri, dan surat itu disebar-sebarluaskan kepada daerah-daerah semua di Indonesia, kepada tingkatan partai di Hanura baik di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian selain itu juga apa yang dilakukan oleh Subagio HS sebagai ketua dewan yang mengaku sebagai ketua dewan penasehat melakukan hal yang sama, menyebarkan surat-surat itu kepada media, di mana salah satunya diterbitkan oleh FIFA.com. Nah tentu dengan situasi seperti ini tidak menguntungkan buat partai yang sedang akan mengadakan Munas ketiga Partai Hanura, sehingga kita panitia, ya bukan ketua umum, panitia memutuskan untuk tidak mengundang Wiranto lagi. Baik, Pak Inas, tapi kita lihat tadi dari pernyataan Ketua Dewan Kehormatan yang mengatakan meminta Oso untuk mundur dari jabatannya ini sesuai dengan fakta integritas yang pernah ditandatanganinya. Apakah memang betul ada fakta integritas itu? Ini pemahaman fakta integritas dari seorang jenderal yang bernama Subagio HS itu sangat membelakang mata kita. Karena mengatakan bahwa komitmen yang mereka buat. Sebenarnya komitmen ini bukan Oso yang buat, Bang Oso yang buat. Tapi disusun dan ditulis oleh Wiranto CS, salah satunya Subagio HS, di mana mereka menyusun komitmen sebenarnya. Kalau fakta integritas kan tentang bagaimana kita mematuhi hukum dan tidak KKN. Ini kan pemahamannya agak salah gitu, agak koslet cara berpikirnya Subagio HS. Nah di dalam komitmen itu meminta Pak Oso untuk membesarkan, menambah kursi Partai Hanura. Kita tahu Partai Hanura beberapa survei di era Wiranto itu di bawah 1%. Padahal pada saat itu juga Bang Oso juga tidak mau menerima ketua umum sebenarnya. Terus Pak Wiranto maksa akhirnya mau menerima. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita akan simak bersama mengenai pernyataan Wiranto terlebih dahulu. Beliau akan menggantikan saya. Semua kekuasaan di ketua umum dibawa ke ketua Dewan Pembina. Saya diangkat menjadi ketua Dewan Pembina. Jadi semua kekuasaan, kewenangan yang ada di ketua umum yang bersifat strategis diangkat ke Dewan Pembina. Ya, setuju. Beliau hanya akan menjabat sebagai ketua umum, janjinya waktu itu hanya sampai 2019 bagi ada. Ya. Juga ingin tunduk kepada ADART, akan menjaga soliditas partai, akan menambah jumlah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan teman-teman dari DPD untuk menjadi caleg Partai Hanura, paling tidak 36 orang, malah kemudian ditambah menjadi 50 orang, Pak Bagio dengar sendiri, ya. Dan sebagainya. Kalau sampai itu tidak ditaati, maka ya, Saudara Oso sebagai ketua umum akan secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Hanura. Nah kemudian ya komitmen itu dituangkan dalam namanya fakta integritas, ya. Jadi bukan ngarang ya. Dasarnya komitmen secara formal yang kemudian dikukuhkan dalam fakta integritas yang beliau juga tanda tangan, 2 saksi tanda tangan Pak Subagio HS dan Bapak Khairuddin. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Inas. Tadi menurut pernyataan dari Pak Wiranto bahwa fakta integritas itu ada, telah ditandatangani di Munaslup 2016, bahwa janjinya ketua umum Oso ini hanya akan menjabat sampai 2019. Ya.
Jadi begini, fakta integritas itu saya sudah baca. Kan dari awal saya katakan kalau Bang Oso itu dari awal memang tidak berminat jadi ketua umum Partai Hanura. Tetapi dipaksa-paksa terus oleh Pak Wiranto. Karena Pak Wiranto punya tujuan untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Akhirnya Bang Oso dengan berlapang dada mau menerima itu. Dan menandatangani perjanjian itu. Nah, disodori. Sodori ya dia tanda tangan sajalah. Karena memang awalnya memang tidak berminat. Artinya apakah ada yang dilanggar janjinya ketika kemudian saat ini dipilih lagi menjadi ketua umum? Bang Oso ini kan orangnya sangat komit. Tetapi di dalam perjalanan pada bulan Januari 2018, loyalis Wiranto membuat masalah, yaitu mengadakan memunaslup Bang Oso, makar kepada Bang Oso. Tentu ini kan menjadi tantangan buat Bang Oso. Kalau begini caranya meminta partai ini kembali, dengan cara-cara yang inkonstitusional, maka tidak akan pernah saya kasih kembali. Oke, nah ini konflik internal di Partai Hanura ini artinya di hadapan publik kemudian melihat dari awal tahun lalu dan yang terakhir yang terbaru adalah pada saat Wiranto terpilih ataupun dipilih oleh Presiden menjadi ketua One Team Press dan saat ini di hari ini kemudian mengundurkan diri sebagai ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Apakah ini akan kemudian menyelesaikan konfliknya? Ya, memang sebenarnya pada saat yang sama juga kan Bang Oso mendapat tawaran juga sebenarnya untuk menjadi ketua One Team Press itu kan Bang Oso. Tetapi Bang Oso menolak untuk duduk di sana bukan karena tidak menghargai, bukan karena itu, tetapi karena memang ingin membesarkan Hanura, karena mencintai Hanura. Nah sebenarnya Bang Oso menginginkan Wiranto melakukan hal yang sama. Mari kita besarkan Hanura sama-sama lagi. Tetapi malah Wiranto milih yang lebih oke gitu. Nah, ini Ketua posisi Dewan Pertimbangan Presiden. Wah ini lebih oke, ngapain gue mikirin Hanura? Nah, kita akan dengarkan pernyataan Wiranto mengenai posisi One Team Press ini. Yang gila itu sampean atau saya? Ya. Saya nggak pernah minta jabatan. Ya. Boleh tanya Presiden apakah saya menghadap untuk minta jabatan? Nggak pernah. Ya. Nggak pernah, saudara sekalian. Seumur hidup saya menjadi Jenderal, Panglima ABRI, Menhankam, Menko Polhukam, Ketua One Team Press, ya, bukan dari hasil minta-minta, tapi hasil kerja keras saya. Saya sadari harus saya lakukan. Pak Inas, tanggapannya? Jadi kalau kita melihat perjalanan pada saat Pak Wiranto jadi ketua umum, kemudian dua kader Hanura duduk sebagai menteri yaitu Yudi Krisnadi dan Saleh Hussein, kemudian oleh Wiranto ditukar dengan satu Menko Polhukam gitu loh. Kita bisa lihat di sini. Apa betul dia tidak mengejar jabatan? Jelas kok. Dia mengejar jabatan, mengejar kekuasaan, menukar dua jabatan menteri menjadi satu. Walaupun Pak Wiranto mengatakan tidak pernah meminta jabatan dari tapi Presiden. bukti sudah bercara lain. Dua ditukar satu. Dan kemudian sekarang begitu dia ditawari oleh ketua sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Bang Oso juga ketua sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Ketika Bang Oso itu sebenarnya menolak, dia juga harus menolak. Mari kita besarkan partai ini, enggak malah dipeluk itu jabatan sama dia. Tapi kemudian di hadapan publik yang terlihat adalah bagaimana kemudian konflik internal di Hanura sendiri kemudian masih belum menemukan titik terang seperti itu. Ya, karena apa? Rupanya dia belum puas dengan jabatan itu. Artinya akan ada konsolidasi tidak untuk kemudian membuat partai lebih solid? Sekarang ini kita konsolidasi. Sekarang kan semua partai, semua DPD sampai DPC sudah solid dengan Bang Oso. Justru mereka sudah tidak punya lagi akar-akar di Hanura. Karena apa? Yang semua loyalis Wiranto yang dulu melakukan makar itu sudah pindah partai semua kan. Malah sebagian ada yang ke Nasdem. Baik, Pak Inas, kita tunggu bagaimana dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai internal Hanura sendiri. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih. Jalanan pada saat Pak Wiranto jadi ketua umum. Kemudian dua kader Hanura duduk sebagai menteri yaitu Yudi Krisnadi dan Saleh Hussein. Kemudian oleh Wiranto ditukar dengan satu Menko Polhukam gitu loh. Kita bisa lihat di sini. Apa betul dia tidak mengejar jabatan? Jelas kok. Dia mengejar jabatan, mengejar kekuasaan, menukar dua jabatan menteri menjadi satu. Walaupun Pak Wiranto mengatakan tidak pernah meminta jabatan dari Presiden. Tapi bukti sudah bercara lain. Dua ditukar satu. Dan kemudian sekarang begitu dia ditawari oleh ketua sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Bang Oso juga ketua sebagai Dewan Pertimbangan Presiden.
Ketika Bang Oso itu sebenarnya menolak, dia juga harus menolak. Baik. Mari kita besarkan partai ini, enggak malah dipeluk itu jabatan sama dia. Tapi kemudian di hadapan publik yang terlihat adalah bagaimana kemudian konflik internal di Hanura sendiri kemudian masih belum menemukan titik terang seperti itu. Ya, karena Pak Ines. apa? Rupanya dia belum puas